Jujur ya Besti, ada satu jenis luka yang unik, luka yang tidak berdarah tapi membuatmu sulit bernapas. Seolah paru-parumu diremas tangan tak terlihat. Ada pengkhianatan yang tidak terlihat oleh mata orang lain, tapi menghancurkan seluruh dunia di dalam kepalamu. Dan selingkuh adalah salah satu bentuk pengkhianatan paling sunyi, namun paling memekakkan hati. Mungkin saat ini kamu sedang duduk sendirian, menatap layar kosong, dan bertanya-tanya dengan suara bergetar, apa salahku? Kurang apa aku? Kenapa orang yang aku cintai tega melakukan ini? Tenang Besti, tarik napas perlahan, tahan, hembuskan. Jangan buru-buru mengambil keputusan saat hatimu sedang terbakar. Karena keputusan yang lahir dari amarah, hampir selalu berujung pada penyesalan yang lebih panjang. Dalam filosofi Stoik, ada satu pelajaran penting yang harus kamu pegang erat-erat malam ini. Bukan peristiwa yang melukai kita, tetapi makna yang kita berikan pada peristiwa itu. Selingkuh memang menyakitkan, itu fakta. Tapi kehancuran bukanlah takdir, itu pilihan. Video ini bukan untuk membenarkan pengkhianatan, haram hukumnya. Bukan pula untuk menyuruhmu bertahan atau pergi secara buta. Aku nggak berhak mengatur hidupmu. Namun video ini untuk membantumu tetap waras, tetap bermartabat, dan tetap utuh di tengah luka yang paling berat. Karena ketika pasanganmu berselingkuh, masalah terbesarnya bukan tentang dia. Dia sudah gagal menjaga dirinya. Melainkan tentang bagaimana kamu menyelamatkan dirimu sendiri dari reruntuhan ini. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas 5 solusi terbaik. Bukan solusi receh berdasarkan emosi sesaat, melainkan kebijaksanaan hidup yang telah diuji oleh waktu ribuan tahun. Kalau kamu merasa butuh pegangan saat dunia rasanya runtuh, kalau kamu butuh suara yang memvalidasi rasa sakitmu tanpa menghakimi, tolong tekan tombol subscribe sekarang. Nyalakan loncengnya. Karena di channel Zona Waras ini, kita akan belajar cara berdiri tegak lagi. Dan tolong, tonton video ini sampai habis. Jangan di skip. Karena setiap poinnya adalah anak tangga untuk keluar dari lubang ini. Dengarkan dengan hati yang tenang. Karena mungkin dari sinilah hidupmu akan berubah. Poin 1. Hentikan reaksi. Kuasai diri terlebih dahulu. Ketika kamu mengetahui pasanganmu berselingkuh, entah lewat chat yang terbaca atau pengakuan langsung, reaksi pertama hampir selalu sama. Amarah, panik, kecewa, dan rasa ingin segera melampiaskan semuanya. Ingin bertanya siapa orangnya, di mana mereka bertemu, sudah berapa lama. Ingin menuduh, memaki, atau bahkan membalas dengan luka yang sama biar dia tahu rasanya sakit. Namun dalam stoikisme, ada satu prinsip yang sangat tegas dan menyelamatkan. Kita tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi, tetapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas bagaimana kita meresponsnya. Selingkuh adalah tindakan pasanganmu. Itu dosanya. Itu pilihannya. Tapi kehancuran batin yang berkepanjangan, itu seringkali lahir dari reaksi kita sendiri yang tidak terkendali. Maka solusi terbaik pertama, bukanlah mencari penjelasan. Percuma, penjelasannya pasti menyakitkan atau bohong. Bukan memaksa pengakuan, dan bukan pula membuat keputusan besar seperti cerai atau putus dalam keadaan emosi yang meledak-ledak. Solusi pertamanya adalah berhenti sejenak. Pause. Diam bukan berarti lemah. Tenang bukan berarti kalah atau menerima perlakuan buruk. Menunda reaksi justru tanda bahwa kamu masih memegang kendali atas dirimu sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang bijak, pernah menulis, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu." Dan di saat seperti inilah kalimat itu diuji. Jika kamu langsung bereaksi dengan emosi, kamu ngamuk, kamu lempar barang, kamu update status galau, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu kepada kesalahan orang lain. Artinya, satu pengkhianatan tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga merampas martabat dan ketenangan jiwamu. Jangan biarkan dia mengambil dua hal sekaligus. Cukup dia ambil kepercayaanmu. Jangan biarkan dia ambil kewarasanmu. Menahan diri di fase awal bukan berarti memaafkan. Bukan berarti kamu oke diselingkuhi.
melainkan memberi ruang agar pikiranmu kembali jernih, agar amigdala di otakmu berhenti teriak dan korteks prefrontalmu mulai bekerja lagi. Karena keputusan tentang hubungan bertahan atau pergi adalah keputusan besar, menyangkut masa depan, mungkin menyangkut anak-anak, dan keputusan besar tidak boleh dibuat oleh hati yang sedang berdarah. Darah akan menutupi pandanganmu. Di fase ini, tugasmu hanya satu, menenangkan dirimu sendiri. Batasi percakapan yang memicu konflik, bilang sama dia, "Aku butuh waktu sendiri, jangan ganggu aku, jauhkan diri sementara jika perlu, tidur di kamar terpisah, atau pergi ke rumah orang tua sebentar, tidur, makan, dan bernapaslah dengan teratur." Hal sederhana tapi sangat menentukan. Ingat ini baik-baik, jika kamu kehilangan kendali atas dirimu, maka selingkuh, pasanganmu akan menang 2 kali. Pertama dengan pengkhianatan, kedua dengan menghancurkan karaktermu. Dan seorang stoik tidak pernah membiarkan orang lain menguasai batinnya sepenuhnya. Tenanglah dulu. Bukan untuk mereka, tetapi untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Jika kamu siap untuk langkah selanjutnya, katakan dalam hati, "Aku siap." Dan kita akan membahas solusi berikutnya yang jauh lebih menentukan arah hidupmu. Poin 2. Pisahkan nilai dirimu dari dosa orang lain. Salah satu luka terdalam dari perselingkuhan bukan hanya rasa dikhianati secara fisik, melainkan pikiran beracun yang perlahan menyusup ke dalam diri. Pikiran itu berbunyi seperti ini: "Aku kurang pantas, aku tidak cukup baik, aku jelek, aku membosankan. Kalau aku lebih begini atau begitu, mungkin dia tidak akan selingkuh." Inilah kesalahan paling kejam yang sering dilakukan korban pengkhianatan, menghukum diri sendiri atas dosa yang tidak ia lakukan. Dalam pandangan stoik, setiap manusia bertanggung jawab penuh atas pilihannya sendiri. Kesetiaan adalah pilihan, kejujuran adalah pilihan, dan selingkuh juga pilihan sadar. Apapun alasan pasanganmu, kurang perhatian, sering bertengkar, merasa bosan, tidak satupun dari itu memaksa seseorang untuk berkhianat. Karena selalu ada pilihan lain selain melukai orang yang mencintainya. Dia bisa bicara, dia bisa minta konseling, dia bisa minta pisah baik-baik, tapi dia memilih selingkuh. Itu pilihan dia. Ketika kamu menyalahkan dirimu atas perselingkuhan pasangan, kamu sedang menghapus batas antara tanggung jawabmu dan kesalahan orang lain. Dan disitulah harga dirimu mulai runtuh. Epictetus pernah mengingatkan, jika kamu membiarkan penilaian orang lain menentukan nilai dirimu, maka kamu telah menjadi budak bagi pikiran mereka. Selingkuh tidak membuktikan bahwa kamu tidak layak dicintai. Selingkuh hanya membuktikan bahwa pasanganmu gagal menjaga komitmen. Itu cermin retak milik dia, bukan wajahmu yang retak. Kamu boleh mengakui bahwa hubungan ini memiliki masalah. Hubungan butuh 2 orang. Kamu boleh mengevaluasi sikap, komunikasi, dan peranmu. Itu sehat. Tapi jangan pernah menyimpulkan bahwa pengkhianatan adalah cermin nilai dirimu. Ada perbedaan besar antara berbenah diri dan menyalahkan diri sendiri. Berbenah membuatmu tumbuh, menyalahkan diri membuatmu hancur dan merasa kecil. Solusi terbaik di tahap ini adalah menegakkan kembali batas batin. Katakan mantra ini setiap pagi. Ini kesalahanmu, dan itu bukan identitasku. Ini kegagalanmu, dan itu tidak mengurangi nilaiku. Kamu tetap berharga meski dikhianati. Kamu tetap layak dicintai meski tidak dipilih oleh satu orang yang buta nilai. Dan harga dirimu tidak turun hanya karena seseorang gagal menjaganya. Berlian tetap berlian meski dibuang ke lumpur. Seorang stoik memahami satu hal penting. Nilai diri tidak berasal dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, melainkan dari bagaimana kita menjaga karakter kita sendiri. Jika kamu tetap jujur saat dikhianati, tetap bermartabat saat disakiti, dan tetap waras saat dihancurkan, maka kamu tidak kehilangan apapun yang paling berharga dalam hidup ini. Karaktermu utuh, integritasmu utuh. Karena yang benar-benar berbahaya bukanlah kehilangan pasangan. Pasangan bisa diganti, melainkan kehilangan dirimu sendiri. Itu tak tergantikan. Dan di poin berikutnya, kita akan membahas solusi yang paling sulit namun paling menentukan masa depan hubungan ini. Poin 3.
Hadapi kenyataan, bukan harapan palsu. Setelah emosi mulai mereda dan harga diri kembali ditegakkan, akan muncul satu godaan yang sangat halus namun berbahaya. Berpegang pada harapan yang tidak berdasar, atau false hope. Harapan bahwa dia akan berubah seketika. Harapan bahwa pengkhianatan ini hanya khilaf sesaat. Harapan bahwa cinta saja cukup untuk menyembuhkan luka yang dalam. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk melihat realitas apa adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Karena penderitaan terbesar manusia seringkali lahir bukan dari kenyataan yang pahit, melainkan dari harapan yang menolak kenyataan. Kita menderita karena kita ingin dunia berbeda dari aslinya. Epictetus berkata, "Jangan menuntut dunia berjalan sesuai keinginanmu, tetapi belajarlah menerima dunia sebagaimana adanya." Solusi terbaik di tahap ini adalah jujur pada fakta, bukan pada perasaan rindu atau takut kehilangan. Ambil kertas, tulis faktanya, tanyakan pada dirimu dengan tenang, apakah ini pertama kali terjadi atau sudah berulang? Pola atau insiden, apakah ada penyesalan yang nyata atau hanya permintaan maaf karena ketahuan? Apakah ada tanggung jawab dan perubahan sikap, atau sekadar janji kosong dan air mata buaya? Stoik tidak menilai seseorang dari kata-katanya. Mulut bisa bohong, tetapi dari pola tindakannya. Aksi nyata. Jika kamu menutup mata dari kenyataan, kamu tidak sedang menjaga hubungan. Kamu sedang menunda luka yang lebih besar di masa depan. Kamu sedang menabung bom waktu. Menerima kenyataan bukan berarti langsung menyerah dan pergi. Bukan pula berarti membenci membabi buta, melainkan memilih berdiri di tanah yang kokoh, bukan di atas ilusi yang rapuh. Banyak orang bertahan bukan karena hubungan itu sehat, melainkan karena takut sendirian, takut memulai ulang, atau takut menghadapi hidup tanpa orang yang telah ia cintai. Itu bukan cinta, itu ketergantungan. Namun, stoikisme mengajarkan satu keberanian besar. Lebih baik sendiri dalam kejujuran daripada bersama dalam kebohongan. Kesepian itu obatnya ada, tapi hidup dalam kebohongan obatnya nggak ada. Jika pasanganmu benar-benar ingin berubah, kenyataan akan menunjukkannya lewat konsistensi, bukan air mata drama, dan bukan janji yang diulang seperti kaset rusak. Dan jika kenyataan berkata bahwa pengkhianatan ini akan terulang, maka bertahan tanpa batas bukanlah cinta, melainkan pengorbanan diri yang perlahan menghabiskan jiwamu. Hadapi kenyataan dengan mata terbuka lebar, karena hanya dari sanalah kamu bisa membuat keputusan yang dewasa dan bermartabat. Dan di poin berikutnya, kita akan membahas solusi yang paling berat secara emosional, namun paling menyelamatkan masa depan batinmu. Poin 4. Tetapkan batasan tegas, bukan ancaman emosional. Salah satu kesalahan paling umum setelah perselingkuhan terungkap adalah mengganti luka dengan ancaman. Kalau kamu ulangi lagi, aku pergi. Kalau kamu masih berhubungan dengannya, aku hancur. Kalau kamu telat pulang, aku bakal curiga. Kalimat-kalimat ini terdengar tegas, namun sebenarnya lahir dari ketakutan, bukan dari kendali diri. Itu suara orang yang panik. Dalam stoikisme, ketegasan sejati bukanlah suara yang keras, melainkan keputusan yang tenang dan konsisten. Solusi terbaik di tahap ini adalah menetapkan batas atau boundaries, bukan untuk mengontrol pasanganmu. Kamu nggak bisa ngontrol dia, tetapi untuk melindungi martabat dan kesehatan batinmu sendiri. Batasan berarti kamu tahu apa yang bisa kamu terima dan apa yang tidak bisa lagi kamu toleransi. Garis merahnya di mana? Batasan bukan hukuman, melainkan kejelasan. Misalnya, kejujuran penuh tanpa disembunyikan, password dibuka semua, pemutusan total dengan orang ketiga, blokir semua akses, kesediaan memperbaiki diri secara nyata, konseling atau terapi, dan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan tanpa didesak. Jika batasan ini dilanggar, kamu tidak perlu berteriak, tidak perlu memohon, dan tidak perlu mengemis perubahan. Cukup ambil konsekuensinya. Seorang stoik memahami kita tidak bisa memaksa orang lain berubah, tetapi kita selalu bisa memilih untuk tidak tinggal dalam situasi yang merusak jiwa. Kita punya kaki, kita bisa berjalan pergi,
Batasan yang sehat tidak disertai drama. Ia disampaikan dengan tenang, jelas, dan konsisten. Karena saat kamu terus mengancam tanpa pernah bertindak, kamu sedang mengajarkan orang lain bahwa batasmu bisa dilanggar tanpa konsekuensi. Kamu sedang melatih dia untuk meremehkanmu. Menetapkan batas memang terasa menakutkan karena di baliknya ada kemungkinan kehilangan. Namun kehilangan dengan martabat jauh lebih ringan daripada bertahan sambil kehilangan diri sendiri sedikit demi sedikit. Sakitnya beda. Sakit kehilangan itu sembuh. Sakit kehilangan diri itu membusuk. Ingat ini baik-baik. Cinta tanpa batas bukanlah cinta yang dewasa, melainkan pengorbanan yang tidak dihargai. Marcus Aurelius pernah menulis, hargai dirimu sendiri atau dunia akan mengajarkanmu dengan cara yang menyakitkan. Ketika kamu berani menetapkan batas, kamu sedang berkata pada hidup, aku memilih waras, bukan sekadar bertahan. Dan di poin terakhir nanti, kita akan membahas solusi paling menentukan. Bukan tentang pasangan, melainkan tentang masa depan hidupmu sendiri. Poin 5. Siapkan dirimu untuk dua kemungkinan, bertahan atau pergi. Salah satu sumber penderitaan terbesar setelah diselingkuhi bukan hanya luka pengkhianatan, melainkan ketidakjelasan sikap dalam diri sendiri. Setengah ingin bertahan karena cinta dan sejarah, setengah ingin pergi karena sakit hati. Hari ini memaafkan, besok membenci. Hidup dalam kebimbangan seperti ini perlahan menggerogoti ketenangan batin. Kamu jadi capek sendiri. Dalam stoikisme, kejelasan batin adalah fondasi ketenangan hidup. Bukan berarti hidup selalu mudah, tetapi pikiran tidak terombang-ambing oleh ketakutan dan harapan yang saling bertabrakan. Solusi terbaik di tahap ini adalah mempersiapkan dirimu untuk dua jalan, tanpa menggantungkan hidupmu pada satu hasil. Ini namanya detachment. Jika kamu memilih bertahan, maka bertahanlah dengan kesadaran penuh. Bukan dengan rasa takut kehilangan, bukan karena anak, bukan karena uang. Bertahan berarti siap membangun ulang dari Noel, siap melalui proses panjang, siap menerima bahwa kepercayaan tidak akan kembali seperti dulu dalam waktu singkat. Bertahan bukan berarti melupakan. Bertahan berarti mengawasi kenyataan, bukan menutup mata demi rasa aman semu. Namun, jika kamu memilih pergi, pahami satu hal penting. Pergi bukan kegagalan. Pergi bisa menjadi bentuk keberanian tertinggi. Seorang stoik tidak melekat secara berlebihan pada apapun yang bisa hilang. Bukan karena tidak mencintai, tetapi karena ia sadar bahwa kedamaian batin tidak boleh disandarkan sepenuhnya pada manusia lain yang bisa berubah. Dengan menyiapkan diri untuk dua kemungkinan, kamu berhenti hidup dalam ketakutan. Kamu tidak lagi memohon perubahan. Kamu tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada apakah dia memilihmu atau tidak. Kalau dia pilih kamu, oke, kita berjuang. Kalau dia pilih selingkuhannya, oke, aku pergi. Aku tetap berharga. Epictetus mengajarkan, jangan letakkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang bukan kendalimu. Ketika kamu siap bertahan tanpa mengorbankan dirimu, dan siap pergi tanpa membenci, disitulah kamu benar-benar bebas. Karena pada akhirnya hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling takut kehilangan, melainkan siapa yang tetap utuh meski harus kehilangan. Dan sekarang setelah 5 solusi ini, kita akan masuk ke bagian terakhir, kesimpulan dan motivasi hidup stoik agar apapun jalan yang kamu pilih, kamu tidak kehilangan arah hidupmu. Penutup, ketika dicintai tidak lagi sama dengan dihargai. Selingkuh memang mengubah banyak hal bestie. Ia meruntuhkan kepercayaan dalam semalam, mengaburkan makna cinta yang kamu yakini selama ini, dan mengguncang keyakinanmu tentang hidup yang selama ini kamu bangun. Namun, ada satu hal yang tidak boleh ikut runtuh, dirimu sendiri. Dalam 5 solusi yang telah kita bahas, kamu tidak diajari untuk membalas luka dengan luka. Nggak level. Bukan pula diajari untuk bertahan secara membabi buta kayak orang bodoh. Kamu diajak untuk tetap waras, tetap bermartabat, dan tetap setia pada nilai hidupmu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak selalu adil, itu fakta alam. Namun kita selalu punya pilihan untuk bersikap adil pada diri sendiri.
Jangan ikut-ikutan tidak adil sama dirimu cuma karena dunia jahat sama kamu. Kamu tidak bisa mengontrol apakah seseorang setia atau berkhianat. Itu ujian buat mereka. Tetapi, kamu sepenuhnya berkuasa atas bagaimana kamu menjaga hatimu setelah dikhianati. Jika kamu memilih bertahan, lakukan itu bukan karena takut sendirian, melainkan karena kamu melihat perubahan yang nyata dan bertanggung jawab. Dan jika kamu memilih pergi, pergilah bukan dengan kebencian, melainkan dengan keberanian dan ketenangan. Ingat ini baik-baik, kehilangan orang yang tidak setia tidak pernah lebih menyakitkan daripada kehilangan harga dirimu sendiri. Kehilangan dia itu berkah terselubung. Kehilangan harga diri itu musibah. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan biarkan apapun di luar dirimu merampas kedamaian batinmu." Pengkhianatan mungkin menutup satu pintu dalam hidupmu, tetapi ia juga membuka pintu kedewasaan yang lebih dalam. Pintu di mana kamu belajar mencintai diri sendiri dengan cara yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Dari sini kamu belajar bahwa cinta sejati tidak pernah meminta kamu mengorbankan kewarasan dan martabat. Kalau cinta minta kamu gila, itu bukan cinta, itu penyakit. Apapun akhir dari kisah ini, jika kamu tetap jujur pada dirimu, tetap tenang dalam badai, dan tetap berdiri dengan nilai hidup yang benar, maka kamu tidak kalah, kamu menang. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan siapa yang pergi atau siapa yang tinggal, melainkan siapa dirimu setelah semua ini terjadi. Apakah kamu jadi pahit atau kamu jadi bijak? Itu pilihanmu. Dan jika hari ini hatimu masih berat, masih sakit, ingatlah satu hal sederhana. Luka ini tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih merdeka dari sebelumnya. Tenanglah bestie, kamu sedang bertumbuh bukan runtuh. Sakitnya pertumbuhan memang tidak nyaman, tapi hasilnya indah. Nah bestie, kalau kamu merasa video ini adalah pelukan hangat yang kamu butuhkan di tengah dinginnya pengkhianatan, kalau kamu merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan gelap ini, tolong bantu aku sebarkan cahaya ini. Tekan tombol like, itu gratis tapi sangat berarti. Dan jangan lupa subscribe, biar kita bisa terus saling menguatkan di channel Zona Waras ini. Coba tulis di kolom komentar di bawah satu kalimat afirmasi buat dirimu sendiri. Ketik, "Saya memilih untuk tetap berharga." Penuhi kolom komentar dengan janji itu, biar kamu ingat siapa dirimu sebenarnya. Dan kalau kamu lihat komentar teman lain, kasih semangat. Kita ini satu keluarga yang lagi berjuang sembuh. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu layak bahagia dengan cara yang benar. Mari kita saling jaga. Mari kita saling menguatkan, jaga akal, sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai jumpa di video selanjutnya.